Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana? Udah pada sarapan belum? Udah, Ibu. Oke, udah, harusnya emang udah ya. Kan kalau udah sarapan nanti punya tenaga, semangat terus mengikuti pelajaran juga lebih hikmat. Ya, Bu. Materi kita hari ini itu tentang prinsip-prinsip manajemen. Minggu kemarin kita udah bahas mengenai pengertian manajemen, apa itu manajemen, apa itu macam-macam manajemen. Di sini masih ada yang ingat nggak manajemen itu apa? Saya, Bu. Ya, Asri. Manajemen itu suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian, seperti menyusun, perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya, penggerakan, serta pengendalian atau pengawasan, Bu. Ya, bagus. Baik, Asri. Nah, manajemen itu istilahnya sebagai dasar, pondasi dari setiap organisasi atau suatu perusahaan. Jadi kalau pondasinya nggak kuat gitu, kayak bangunan, pondasinya nggak kuat kan lama-lama bisa runtuh. Nah, si manajemen ini sebagai penggerak visi atau misi biar segera terrealisasikan. Nah, terus kita masuk ke prinsip-prinsip manajemen. Nah, prinsip-prinsip manajemen ini menurut Henry Fayol itu terbagi atas 14 macam. Yang pertama ada pembagian kerja atau division of works. Pembagian kerja ini misalnya nih kita kan masuk perusahaan, masuk organisasi, pastinya kita ada interview dan wawancara. Nah, di situ kan manajer bisa mewawancarai punya skill di mana, punya pengalaman kerja di mana. Misalnya dia punya keahlian di bidang keuangan, nanti ditempatkan di bidang keuangan manajemen. Nanti kalau dia punya keahlian di bidang komputer, bidang media sosial, nanti bisa ditempatkan di bagian pemasaran. Nah, seperti itu. Jadi setiap karyawan, setiap anggota itu memiliki perannya masing-masing. Lalu yang kedua yaitu ada keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, yaitu para manajer memiliki wewenang dalam memerintahkan bawahannya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, sama halnya kayak pembagian kerja tadi, kan manajer pastinya udah menelusuri nih, dia tuh punya keahlian apa, punya keterampilan apa, dan nantinya si manajer ini memberikan wewenang, memberikan tanggung jawab kepada anggota ataupun karyawan yang telah dia rekrut. Lalu yang ketiga yaitu ada disiplin. Nah, disiplin itu penting banget mendasari di sebuah organisasi atau perusahaan, karena dengan disiplin ini tuh sebagai penggerak mewujudkan visi dan misi yang mereka ingin capai. Kalau nggak disiplin, senonoh semaunya sendiri, kan lama-lama bisa berantakan gitu. Terus yang keempat itu ada kesatuan komando. Nah, kesatuan komando ini maksudnya itu semua perintah, semua kebijakan itu ada di satu pusat, satu orang, yaitu manajer. Sama halnya kayak di pemerintahan kita memiliki presiden. Nah, presiden itu kan mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan perintah kepada jajarannya. Lalu yang kelima yaitu ada kesatuan arah, di mana karyawan yang bekerja dalam suatu organisasi harus memiliki tujuan dan arah yang sama dalam bekerja berdasarkan rencana yang sama. Sama tadi yang awal di kotak-kotakan ya, dalam pekerjaannya. Misalnya dalam suatu perusahaan bantal, nanti ada yang bertanggung jawab mengerjakan kainnya, ada yang bertanggung jawab bekerja di bagian kapasnya. Nah, itu memiliki satu tujuan kan? Satu tujuannya apa? Dia memproduksi suatu bantal. Nah, suatu bantal itu nanti bisa dipasarkan. Lalu yang ketujuh yaitu kompensasi yang adil. Nah, kalau kita sudah melakukan
sudah melakukan kewajiban kita sebagai anggota, sebagai karyawan, melakukan pekerjaan yang harus yang ditetapkan. Nah, kita juga harus mendapatkan hak kita. Hak kita itu apa? Hak kita itu gaji ataupun upah. Lalu yang kedelapan adalah sentralisasi, yaitu seorang pemimpin atau manajer harus mengadopsi prinsip sentralisasi yang seimbang. Nah, seimbang ini maksudnya tuh kayak nggak pilih kasih. Misalnya karena dia itu kelihatan lebih cantik, lebih ganteng, terus anaknya si ini, anaknya si itu. Nah, nggak boleh kayak gitu. Semuanya tuh harus sama dan semuanya tuh harus adil. Terus yang kesembilan itu ada rantai skala. Rantai skala itu adalah garis wewenang dari atasan sampai ke bawahan. Di setiap organisasi, setiap perusahaan itu kan ada rantai-rantai skala standarnya, jabatannya, dari manajer, dari sekretaris manajer, terus ada ada mandor, terus nanti baru ada karyawan. Nah, biasanya nih nanti kalau karyawannya ada masalah, ada problem, dia tuh tidak serta-merta langsung mengadukannya langsung ke manajer. Manajer tuh nggak seharusnya mikirin permasalahan tersebut. Jadi gimana? Si karyawan itu harusnya mengadu atau memberitahu kepada mandor dulu. Nanti kalau mandornya nggak bisa mengatasi ke sekretaris. Nah, kalau ke sekretaris nggak bisa, nanti baru ke manajer. Jadi setiap rantai skalanya tuh ada step-stepnya, ada step by stepnya. Nah, lalu yang ke-10 itu ada tata tertib. Nah, tata tertib ini itu sebagai pembatasan kayak larangan dan hal-hal apa yang harus dilakukan. Kalau nggak ada tata tertib, nanti orang-orang bisa masuk kerja seenaknya. Nanti orang-orang masuk perusahaan seenaknya. Terus ada penetapan-penetapan tertentu, misalnya masuk sekret, terus masuk perusahaan harus menggunakan masker, sebelum masuk itu harus mengecek suhu badan dan sebagainya, harus sarapan. Lalu yang ke-11 itu ada keadilan, yaitu manajer harus bertindak adil, merata. Sama halnya yang kayak tadi, nggak boleh membeda-bedakan. Kalau atasan kan biasanya lebih semena-mena ya, kadang suka milih-milih, kadang lihat cewek lebih cantik, wah nanti gajinya lebih tinggi. Nggak boleh kayak gitu. Semuanya tuh harus netral, harus adil, harus profesional. Lalu yang ke-12 itu adalah stabilitas kondisi karyawan, yaitu mempertahankan karyawan yang produktif merupakan prioritas yang penting dalam manajemen. Nah, di sini tuh seorang manajer, seorang kepala perusahaan itu penting banget dalam mengawasi kinerja karyawannya. Kalau karyawannya punya skill, punya kemampuan dalam kinerja tersebut, misalnya nih manajer itu akan menaikkan jabatannya, menaikkan upahnya, menaikkan gajinya. Dengan apa? Dengan tujuan apa? Nantinya si karyawan tersebut tuh betah di situ dan merasa kinerjanya, produktifnya yang ia kerahkan semuanya tuh dihargain sama atasannya. Lalu yang ke-13 yaitu ada inisiatif, yaitu karyawan harus diberikan kebebasan untuk berinisiatif, tetapi harus memiliki batasan-batasan wewenang dan tetap harus memperhatikan dan mematuhi kebijakan-kebijakan dari di atas. Lalu yang terakhir yaitu semangat kesatuan. Nah, semangat kesatuan ini sangat penting dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan, karena dengan semangat ini akan selalu memicu kemampuan-kemampuan baru, semangat-semangat baru untuk tetap menuju atau sampai visi misi yang telah mereka bangun fondasinya dari awal. Nah, itu yang terakhir. Di sini ada yang belum paham, ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Ibu, Ya, Asri. kalau di sekolah itu bagaimana cara mengaplikasikan prinsip manajemen? Oh ya, kalau di sekolah itu
seperti organisasi-organisasi di sekolah seperti OSIS, Pramuka, PMR. Nah, di situ kan ada rantai-rantai pengurus OSIS, ada tingkat-tingkatnya. Itu pasti ada ketua OSIS, ada wakil ketua OSIS, ada sekretaris, ada bendahara, terus nanti ada staf-stafnya. Nah, di sini kan OSIS itu pasti memiliki visi dan misi dalam 1 tahun kepengurusan ke depan. Dia tuh akan memberikan perubahan apa untuk sekolahnya, akan mengadakan acara-acara apa yang lebih bermanfaat, yang lebih bagus, yang lebih spektakuler dari tahun-tahun sebelumnya, dan menciptakan sejarah-sejarah baru, prestasi-prestasi baru, mengayomi teman-temannya untuk bisa memajukan dan memberikan nama terbaik untuk sekolahnya tersebut. Kurang lebih begitu, Asri. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Terus ada yang mau bertanya lagi tidak? Kalau belum jelas bisa ditanyakan, daripada nanti ibu udah keluar terus manggil-manggil. Ibu nggak mau, karena ibu sekarang udah masih di sini, dan kalau ibu udah pergi, ibu nggak mau memberikan penjelasan lagi. Nggak ada Bu. Oh ya, karena ibu lihat udah jam 9, udah memasuki waktu istirahat. Sampai bertemu di lain waktu lagi. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.